teorinya Aidit tak mendukung PKI. Ternyata dia Aidit tahu, dia sejarahnya tahu. Terus Pak Munir. Kalau nggak ditumpas NU, hangus Indonesia. Iya ya. Hancur. Oke guys, welcome back to my channel Setia Group bersama Pak Slamet Riyadi. Hai, kita akan ngobrol dan berbincang santai tapi serius. Sersan itu berarti santai tapi serius. Kita akan mendatangkan bintang tamu yang cukup fenomenal dan orang ini memang kompeten di bidang pertahanan dan keamanan nasional, khususnya untuk keamanan masyarakat dan wilayah teritorial Kecamatan Sreseh. Oke, kita sambut bintang tamu kita. Bisa. Komandan Pak Munir. Yuk. Ayo. Sini. Waduh. Ini dia. Waduh, mantap. Ini tasnya ditaruh di samping dulu biar bisa bersandar dan enak nanti kita lihat ya. Oke. Mari kita bercakap-cakap. Waduh, mari kita bercakap-cakap. Semuanya wilayah daerah kesehatan wilayah Sreseh ini harus dipertahankan. Oke. Kesehatan ini adalah sebagai membantu masyarakat dan sekitarnya. Oke. Saya buka dulu ini, Bos. Ini namanya siapa ini namanya? Komandan ini namanya siapa, Pak Dan? Nama panggilnya Pak Munir. Pak Munir. Nama panjangnya siapa, Pak Munir? Pak Munirun. Jadi nama panjangnya Pak Munirun. Oh, Pak Munirun ini asalnya dari mana ini, Pak Munirun ini? Rumah alamatnya Pak Munirun? Kita alamat kelahiran Madura. Jauh-jauh dari negara orang nyampe ke Madura ada di Labuan. Asli kelahiran. Labuan Sreseh. Jadi ini adalah warga desa Labuhan ini, pemirsa. Ini Pak Munirun ini saya jadi kagum ini. Ini tugas di mana ini Pak Munirun ini? Kok pakai baju-baju militer seperti ini Pak Munirun? Pak Munir. Kita sebagai pemburu kesehatan membantu wilayah daerah. Kebutuhan wilayah daerah pergi jauh siang atau malam kita laksanakan. Begitu ya. Ini ikut dalam Satgas Covid ini Pak Munir ini. Corona. Gimana corona ini pengamanannya ini? Corona itu kalau masa lalunya corona itu namanya bahasa Maduranya itu kelera. Dulu ya Pak. Sekarang sudah ada kemajuan. Mahasiswa pembinaan sekolah sudah meningkat dinamakan corona. Kalau dulu namanya menurut Pak Munir ini kolera, tapi sekarang ini karena mahasiswa dan pembangunan sudah meningkat dinamai corona. Pak Munir ini di Sreseh, tupoksi atau tugas pokok dan fungsinya, tugasnya itu khusus untuk apa Pak Munir? Untuk wilayah Kecamatan Sreseh ini Pak Munir. Bertugas di mana dan tugasnya Pak Munir ini apa ini? Kita namanya di Sreseh wilayah. Kehidupan orang, kehidupan pedagang-pedagang atau makanan suruh ke sana menjemput, saya ikut, suruh ke sana saya ikut mobil nganter roti untuk ibu, maupun ke Kawanyar, kita tak kenal lelah. Jadi megang HP kita ini disuruh ke sana tetap aja kita laksanakan. Ini perintah dari komandan apa perintah dari mana ini? Apa dari negara, apa dari komandan, apa Pak Camat atau gimana Pak Munir? Perintah kebutuhannya Pak Camat, pemesanan atau komandan dan ramil, membersih apapun dan belakang ke depan kita laksana, maupun membuang sampah terus belakang kita laksanakan. Terus kita punya peluang ditelepon dengan sana tetangga
kita tetap jalan siang. Waduh, serba bisa. Semua tugas, semua dari bersih sampah, ngantar makanan, pertahanan nasional, semua dibabat habis oleh Pak Munir. Jadi Pak Munir ini kalau saya kasih pangkat ini sudah komandan untuk yang di Srese ini. Komandan apa Pak Munir yang pantas Jadi untuk Pak kalau Munir? pangkat itu masalah pangkat mulai dari sersan, mayor, sersan, mayor, terus ekol. Oke. Ini pertanyaan lagi nih Pak Munir dari pemirsa channel YouTube Setia Group ini Pak Munir, tentang Pak Munir ini dimintai keterangan untuk masalah sistem keamanan di Srese. Gimana, mau dikembangkan kemana? Khususnya Srese dan Indonesia juga boleh Pak Munir. Sarannya dari Pak Munir untuk pengembangannya. Masalah kehidupan kesehatan di Srese, permintaannya pemasyarakat Srese atau nelayan atau orang umum petani, apabila kita ada kesehatan begitu, kita apa maunya pengen kemajuan, itu laksanakan secara bagus. Oke. Jadi selama ini masih kurang bagus Pak Munir, kalau menurut Pak Munir? Kalau menurut sekarang dengan yang dulu bagus ketertiban sekarang. Karena keamanan yang di laut ya bagus, yang di wilayah bagus juga. Oke. Jadi Pak Munir ini matranya laut, oke, masuk wilayahnya Pak Munir. Darat masuk. Udara gimana Pak Munir? Ke udara itu cuaca atau buruk atau awan itu, misalnya kelang kabut atau bencana itu ya mudah-mudahan tahun sekarang ini sehat semua, tidak ada halangan bahaya-bahaya. Amin. Minum dulu sambil minum Pak Munir. Nih Pak Munir, kita santai ya, kita ngobrol tentang masalah kesehatan oke, keamanan nanti oke ya. Oke. Jadi begini Pak Munir, terkait alat-alat perang ya yang ada di Srese ini seperti apa? Kalau menurut Pak Munir, alat-alatnya untuk keamanan. Kalau alat-alat pertempuran atau kewilayahan berjagaan perbatasan itu sudah dikumpulkan di gudang, karena takut ada penyelisihan atau mahasiswa iming-iming tidak kuat, tidak mampu, dia mengasihkan jadi bahaya. Karena ditaruh di gudang, tidak ada, itu diringkus semua. Diringkus siapa? Diringkus itu dikumpulkan di gudang, tidak dikasih di kantor-kantor, dihabiskan di kantor-kantor. Karena takut ada pemasyarakatan itu ngiming-ngiming ini bocor satu jadi bocor semua. Iya, jadi sistem keamanannya sangat luar biasa Pak Munir ya. Oke. Kalau untuk Pak Munir sendiri nih, saya kan ini heran nih, simbol-simbol yang dibawa Pak Munir ini bisa dijelaskan dan dipertanggungjawabkan ini ya. Ini apa Pak Munir? Lambang apa Pak Munir? Ini nih. Kalau ada penyerangan, ini granat ini itu ya. Namanya ada mortel, ada munisi yang canggihan sama ini ada. Tapi ini yang termasuk canggih atau enggak ini Pak Munir? Ya ini kalau di gudang ya hancur, kalau di tank ya hancur juga. Oh jadi ini asli nih Pak Munir ya? Ini enggak asli, cuman itu bayangan. Iya bayangan, untuk enggak asli, kosong, cuman hanya bayangan toh. Oke, kalau ini kalungnya ini Pak Munir. Oh ini bekas wanita mengamankan di Surabaya, dia berkelahi karena tidak ada polisi. Saya ngatur ngamanin dia. Kamu kalau dipegang polisi nanti kena uang. Kamu kemana? Pulangnya atau ke Jawa kemana? Ditombok uang sama aku, pulang kasihan. Wanita karena belum dapat panglaris, jadi sama aku diamankan. Ini kan di jari-jarinya wanita ini. Jadi sama kita. Wanitanya cantik nggak Pak Munir? Cantik. Ya, iya. Pak Munir sempat suka nggak sama wanitanya yang tadi ditolong Pak Munir itu? Kita dulu begini, diterjerumus dengan wanita yang tidak mengenal, karena kita tuh ibaratnya biawak rekai, binatang. Apa hubungannya wanita dengan binatang Pak Munir? Jadi diterumuskan, ditangkap wanita, kita ditangkap wanita, terus
kita diilingkan dengan bius, langsung diangkut ke kota. Ke kota. Dari tahunnya kita bangun, udah siap, kok ada di sini? Ternyata aku ditato salib ini. Oh, ini ada tato salib ini pemirsa. Jakarta. Pak Munir nih, kok tatonya tato salib ini agamanya apa Pak Munir nih? Islam apa Kristen? Kalau di sana itu perkumpulan salib itu ada Protestan, ada Buddha, ada Hindu, ada Katolik, ada Arisan. Iya. Di Jakarta dia ke persekolahan itu perkumpulan itu ada. Jadi di sana itu kerawanan itu misalnya ini ditangkap, kelompok ini ditangkap, harus kita bawa ke Jakarta Fair. Tapi yang nangkap itu wanita. Gitu. Oh, yang nangkap ini wanita. Memang wanita ini suka nangkep ini, bahaya ini Pak Munir ya. Iya, jadi aku. Ini wanita ini perawan apa janda ini? Oh, wanita itu ya namanya Kota. Dia bekas pusernya untuk anak preman yang brengsek, istilah yang iya. Jadi intel wanitanya, intel. Ya. Wanitanya intel. Bahaya sekali nih. Ternyata kita lemah, taunya ada di Bundaran HI tingkat 95, langsung dinaikkan lift. Jadi Bundaran HI tingkat 95 ya Pak Munir ya. Jauh banget. Ini apa ini Pak Munir ini Pak Munir? Ini. Ini kalau ada penyerbuan misalnya. Dia coba diperlihatkan Pak Munir. Ini kalau latihan nembak. Ada air, misalnya aus, namanya di Gunung Rawa langsung minum. Oh, jadi ini tempat air bukan? Bukan. Oh, nggak ada isinya ya? Nggak ada. Jadi kalau latihan nembak di pergunungan isi air dulu. Oh, kalau isi tasnya Pak Munir, saya boleh tahu nggak Pak Munir? Bisa diperlihatkan nggak Pak Munir isi tasnya itu Pak Munir? Tas itu tidak apa-apa, hanya baju dan lagi tas biasa terus. Nanti kalau mau nyuci apa atau dibawa kemana dia dijemur di sana, dilipat lagi terus taruh di tas. Oh iya. Dipakai besok. Kalau seragam ini dapat dari waktu kerja di mana Pak Munir? Oh ini yang kemarin teman ngasihnya buat kamu. Dari siapa ini Pak Dan Ramil atau Dan Ramil yang mana? Dari Pak Dan Ramil yang sekarang. Oh dari siapa namanya Pak Dan Ramil yang sekarang? Sekarang itu namanya Amin. Pak Amin. Pak Amin. Oh, gimana kalau menurut Pak Munir tentang sosok Pak Amin atau Dan Ramil yang sekarang ini Pak Munir? Kalau menurut aku yang dulu dengan sekarang itu sadaran sekarang. Sadaran yang sekarang. Sadaran. Jadi merehab wilayah itu kalau dulu itu dimasak bodokan wilayah daerah karena tidak ada RTLH. RTLH itu apa Pak Munir? Saya awam tentang militer ini. RTLH itu ya penyelesaian wilayah daerah ke pelosok-pelosok. Luar biasa pemirsa. Lanjut. Jadi kalau dulu tidak ada, cuman hanya melumpuhkan wilayah daerah untuk senonoh kekotoran. Jadi tidak ada peningkatan. Kalau dulu malah kehancuran yang ada. Bukan nggak karu-karuan wilayah daerah pelosok. Yang layak-layak. Jadi sekarang itu kalau ada lagi nanti bantuan tahun ke tahun diganti komandan atau diganti pandam apa ya pasti ada juga nanti kemajuan wilayah daerah atau jalanan-jalanan yang rusak-rusak. Terkait ini sistem keamanan Pak Munir untuk yang di Srese ini kan sekarang banyak maling dan pertengkaran remaja Pak Munir. Ini gimana solusinya Pak Munir? Untuk maling sepeda ini Pak Munir? Sebetulnya begitu. Kalau bagi kita ya, karena maling itu namanya maling. Mulai dari awal dulu tuh memang maling ada. Ya. Karena maling kelaparan. Misalnya maling jagung atau maling beras apa, tidak dimakan sendiri, dibagikan. Kalau dulu. Karena kelaparan. Kalau kelaparan, oke. Kalau sekarang itu memang kemajuannya motor berapa, peningkatnya motor dan anak remaja pusing pengen ngerokok ini. Jadi kalau dia koordinasi kepada kawan-kawan ngajak tidak benar senonoh begitu, ya malah terjadilah ya. Kalau misalnya dia memusnahkan sendiri, dah aku tak maulah, biar aja enakan tidur daripada kerja nggak benar. Lah itu aman, ke dirinya aman, ke kampungan aman. Kalau dia diajak begini, ya pasti terjadilah. Contohnya banyak yang kasus ini membakar, ini ya.
itu kan jiwa. Iya iya, yang kasus yang kemarin ya, orang dibakar Pak Munir ya. Itu secara hukum gimana itu Pak Munir? Diperbolehkan atau enggak Pak Munir? Ya sebetulnya secara begitu tuh ya tidak wajar. Tidak wajar ya. Jadi melanggar hukum tuh ya? Ya tangkap biasa atau adilin bagaimana? Ya kan namanya nafsu amarahnya orang yang tak bisa ngalang dia ngawalin terjerumus sendiri sangkanya teman dengan malingnya. Masalah itu. Iya ya. Sekarang begini Pak Munir, ini terkait personal ya Pak Munir ya. Pak Munir ini punya istri nggak Pak Munir? Punya istri nggak Pak Munir? Ya belum, saudara ada. Tapi ya adik di Cangpai masih sekolah. Di Cangpai. Istri dengan bapak aku meninggal. Terus dia kawin lagi pas punya anak 2. Jadi Pak Munir ini belum sempat menikah sama sekali? Belum, dari awal belum. Tapi ada yang angan-angan untuk membina rumah tangga atau menikah Pak Munir? Oh, itu apa namanya kita itu masih angan-angan. Di angan-angan. Iya, masih angan-angan itu pengen senang berkeluarga. Iya, dalam batin itu. Nah itu yang dicari untuk keturunan kita nanti. Iya betul yang untuk kita keturunan. Untuk kriteria atau ciri-ciri atau spesifikasi lah wanita yang diinginkan Pak Munir itu seperti apa? Gadis atau janda? Yang suka kita ya. Janda maupun gadis yang penting senang sama kita suka. Oke. Juga. Untuk masalah body Pak Munir. Ya, tidak masalah. Yang penting dia suka. Tidak body, tidak mandang body. Yang penting dia suka. Aku suka ya suka juga. Oke mantap. Yang penting ahlaknya Pak Munir ya. Bisa melayani Pak Munir lahir batin juga patuh sama Pak Munir seperti itu. Oke pemirsa. Jadi Pak Munir ini masih single. Jadi bagi para ladies maupun mau janda, mau gadis, Pak Munir bisa menerima. Yang penting bisa menerima Pak Munir apa adanya dan menjadi istri yang soleh. Luar biasa Pak Munir. Oke ini Pak Munir ada pertanyaan lagi nih Pak Munir. Dari netizen Pak Munir. Netizennya channel Setia Group ini ya. Gini Pak Munir. Pak Munir ini sudah berapa lama bertugas di Sreseh ini? Dan apakah selama bertugas di Sreseh ini suka dukanya waktu di Sreseh ini seperti apa Pak Munir? Udah berapa lama di Sreseh? Lamanya sekitar 15 tahun. 15 tahun ya, itu pengabdian yang luar biasa. 15 tahun ini suka dukanya atau cerita tentang senang sama sedihnya itu Pak Munir selama di Sreseh itu Pak Munir. Kalau bagi kita senangnya dulu Pak Munir, senangnya dulu cerita senangnya. Itu ke sana senang, jadi nggak ada beban, jadi ngumpul pada siapapun yang senang. Oh, jadi di sini senang, di sana senang gitu ya. Senang. Jadi kita tidak bikin ruwet dimanapun ya, pokoknya kita perlu ke sana kamar. Jadi di kamar itu senang juga ngumpul pada siapapun. Jadi tidak mau ya cerita apapun. Hanya ceritakan cuman ya jodoh yang suka dengan kita atau ada yang orang mau, kita layanin. Gitu. Jadi Pak Munir selama di Sreseh ini nggak pernah sedih? Enggak, biasa-biasa saja. Biasa. Pantesan Pak Munir sehat terus ya. Corona nggak berani sama Pak Munir karena Pak Munir senang terus. Oke. Untuk Sreseh ke depannya ini Pak Munir sarannya dari Pak Munir untuk masyarakat ini agar aman ini. Himbauan dari Pak Munir apa nanti untuk masyarakat Sreseh Pak Munir? Dia kemarin kejadian masalah medis, aku ceritakan yang di timur. Ibunya sakit, istrinya meninggal, anaknya masih kecil, yang namanya Mbak Masdu. Nah, bahwa karena itu bercakapan antara dengan sekongkol di sana, karena dia jadikan tukang medis, jadi santet dianya katanya. Ternyata dia orang itu namanya Masdu itu bekerja rajin-rajin di laut, susah payah untuk ngingonin anak. Motornya rusak, aku bersih-bersih di bengkel, ngebantu dia karena kasihan istrinya. Terus akhirnya ada yang merencanakan orang yang tidak bagus menjelekkan Masdu.
perang di dalam kamarnya dia perang. 1 melawan 5. Ternyata dia dibawa langsung diringkus ke Polres. Kamu pahlawan mah itu. Kamu dijelekin orang tapi kamu udah kabur, udah perang 5 melawan 1. Waduh, luar Akhirnya biasa. iya dengan Pak Kapolres itu bagus. Pak Munir, ini Pak Munir ini koordinasinya dengan Polsek dan kecamatan untuk sistem keamanan ini. Seperti apa model koordinasinya dengan Pak Camat dan Pak Kapolsek, Pak Munir? Ya seharusnya begitu. Gimana? Dia ada apa-apa, misalnya ya kayak tadi, ya seharusnya gitu. Kapolsek, anak buah berapa, komandan berapa, itu harus dia pantau, kasih undangan. Minta maaf bagaimana ini, di Pak Camat ada keperluan ini, ya punya Koramilnya bagaimana itu. Harus ada yang karena keperluannya Pak Camat, keperluannya semua lah. Itu harus gerak, anggota Camat itu bagaimana dia. Jadi kita ngomong Forkopincam ya Pak Munir ya. Forkopincam itu terdiri dari kecamatan, Polsek dan Koramil ya. Ini harus ada sinergi di sini ya. Biar untuk kepentingan masyarakat. Oh, luar biasa. Saya nggak pernah bicara terkait hal-hal semacam ini dengan narasumber yang sangat kompeten. Ternyata Pak Munir ini menguasai segala matra, laut, udara, darat, semua, administrasi semua paham. Aku begitu juga aku. Iya, program kerjanya juga paham juga Pak Munir. Aku kita ya dibawa ke Renggalek Ponorogo itu kelilingi Gunung Komitir itu satu hari nggak selesai yang mau jalan lurus. Tapi orang sana itu tidak mengenal udah puluhan tahun, cuma yang ngebawa kita itu mobil. Dia sudah orang sini, guru SMA. Mari bu, sampai kerja capek-capek, aku dari Jawa Timur, dari Madura. Apa kerjanya bu? Itu di dapur-dapur ada bola bu. Kalau ada bola mari main voli bu. Jadi alangkah bahagianya orang dapur itu didatangin aku bisa gerak biar sehat, biar tidak terlalu capek. Begitu, gerak. Luar biasa. Ayo. Oke. Ini Pak Munir rambutnya ini coba bisa dijelaskan ya kok bisa ini memang aslinya atau gimana ini Pak Munir? Ini dulu tak ceritakan lagi. Iya. Kita dari Kangean Polda 1 tahun. Fotonya aja, semuanya difoto-foto aku aparat Polda Kangean yang 1 tahun maupun Polsek, Polres, Koramil, Camat yang foto aku segini fotonya. Rambut aku segini ke bawah. Ditelepon dari Sampang bahwa yang keluar dari Polda Kangean Pak Munir cuma orang 1 yang lolos itu ya? Yang lolos semuanya gerak semua, masjid-masjid sehat maupun apapun petani ada Pak Munir 1. Udah selesai terus pulang bikin markas 46 tiang di dalamnya Ki Lutfi dengan Ki Maimun. Waduh luar biasa. Yang asli Sumenep dengan pemekasan tuanya Ki Lutfi dengan Ki Maimun. Iya. Masih dia dengan Ansori yang penyanyi, terus dengan rumahnya Wis Yunus, Batu Rumah Makiorat. Kita di sana di Sumenep udah tahu nyong semua di sana. Bahwa dia di Jadi Sumenep. panggilannya kalau di sana nyong. Iya nyong. Kalau saya ini gimana manggilnya apa? Pak Munir apa nyong? Ya anggap aja Ucok itu aja. Ucok sekarang, ganti Ucok sekarang. Oke, saya manggil Ucok sekarang. Ucok. Bang Ucok tahu nggak siapa saya? Ya. Siapa saya? Ya belum tahu. Wah. Ya. Sekarang Ucok aja. Oh iya, kalau apotek saya udah tahu, udah tahu. Saya itu ownernya Apotek Setia Medika. Gimana kalau menurut Pak Munir tentang Apotek Setia Medika ini Pak Munir? Kalau menurut Pak Munir nih tentang apotek di Nore itu Pak Munir? Kalau menurutnya, dia lanjutkan terus. Lanjut terus Pak Munir ya? Iya, sampai titik darah penghabisan ya? Jangan putus asa kepada orang usaha apapun. Oke, gagal usaha ini terus langsung lanjut terus. Karena kehidupan sekeluarga adalah usaha. Amin. Luar biasa. Pak Munir ini juga motivator saudara-saudara. Sosok yang malam hari ini sangat komplit ya. Bicara apa aja Pak Munir itu bisa. Dari ulama, mau bicara maling, mau bicara tentang ibu-ibu yang ditolong. Ternyata
wawasan hidupnya Pak Munir ini luas sekali nih. Saya seakan-akan tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan pengalaman hidup Pak Munir ternyata. Aduh, tapi sayang Pak Munir ini kok belum menikah ini gimana ini? Apakah ada? Belum ada jodoh. Ya, tapi yang disuka untuk di Labuan atau di Noreh ada nggak Pak Munir? Ya kalau misalnya di yang Noreh, yang disuka. Ya di Noreh itu ada setuju, aku tak cari-cari, besok ya suka, ya aku oke juga. Ya. Enggak, yang disukai Pak Munir ada enggak? Yang disukai? Ya, di Labuan ada. Di Labuan ada juga. Bisa sebut nama? Namanya siapa yang sempat disukai? Yang jualan rujak itu, yang sering ngoda-ngodain nyong. Rujak di mana Pak Munir? Itu yang namanya Anai siapa yang meninggal Bang Topan. Bang Topan. Bang Topan Kerangkeng itu, yang Bayi Jablay. Waduh, itu yang suka godain Pak Munir. Iya, yang Bayi Jablay. Oh, Pak Munir. Iya. Sempat ada komunikasi Pak Munir dengan itu Pak Munir, ceweknya itu Pak. Aku minta nomor telepon dia. Belum diaktifkan. Yes. Ternyata kita ke timur, sama dia dijelajahi, jadi dipucui mana. Terus adik aku yang perempuan itu, ngapain kamu ke sini? Kakak aku tidur, bilang itu pas dia lungo. Oh, Pak Munir dikejar-kejar sama dia? Iya, dikejar tengah-tengah malam. Jadi kita ngomong gitu. Terus ngomong adik saya yang perempuan, Kak Munir tidur. Kamu kok ngapain ngejar-kejar Kak Munir? Jadi besok udah tahu dia ya enggak apa-apa. Dia dicari ya, ketemu tahu kemana usul-usulnya. Oh iya. Ngilang-ngilang terus. Ngilang-ngilang terus. Berarti ceweknya yang suka ke Pak Munir dikejar-kejar gitu. Ya. Kalau di Noreh ada nggak Pak Munir? Di Noreh, kalau di Noreh, dipikir-pikir Pak Munir yang cocok buat Pak Munir. Kalau di Noreh itu ya belum ada, sudah punya semua. Oh, jadi di Labuhan ya yang cewek yang Pak Munir. Iya, yang kita kejar ya. Ya mudah-mudahan nanti itu jadi jodoh Pak Munir. Iya, mudah-mudahan itu yang ku cari ya, jodoh. Iya, rokok gelu. Ini sekarang kita mau bicara lebih luas lagi Pak Munir untuk Srese ini kan, untuk bicara masalah Srese ini kan anggap sudah selesai. Anggap selesai. Ya, kita mau bicara tentang yang lebih luas global. Masalah negara sekarang Pak Munir. Untuk pertahanan alutsista yang ada di Indonesia itu seperti apa Pak Munir? Alat-alat perangnya Pak Munir. Apakah sudah canggih atau gimana Pak Munir? Kalau menurut Pak Munir di Indonesia ini? Jauh. Jauh gimana Pak Munir? Jauh, cuman dia membeli ke luar negeri, tapi dia melaksanakan itu orangnya, tapi alatnya canggih, orangnya yang tak bisa melaksanakan, masih nunggu ametung. Jadi itu rumah nunggu penyerangan dia yang mau melaksanakan senjata. Jadi Indonesia tidak boleh nyerang ke negaranya orang. Kalau negaranya orang, ibaratnya tuan rumah diserang Indonesia, lah baru terjadi itu. Alat apa aja yang kemarin dibeli sama Indonesia nih Pak Munir? Nukril. Kapal selam ada. Kapal selam ada. Tahu tipenya Pak Munir? Ya dia di dalam. Kalau alat itu komputer semua, komputer. Itu cuman menjet, luar rudal, menjet. Ada semua ada. Tapi dia harus nunggu ametung. Ibaratnya nunggu penyerbuan. Baru dia. Kalau kita menyerbu negara orang lain itu boleh kalah. Pasti kalah. Siapa yang kalah Pak Munir? Indonesia kalah. Karena gitu. Gimana kok bisa gitu Pak Munir? Indonesia, ini negara lain. Ya. Indonesia nyerbu. Di sana itu cadangan sudah ada. Contohnya Timur Indonesia nyerbu 3 kali, berapa ribu peleton yang meninggal. Padahal Timur dia belum ada dukungan dari Australia. Korbannya pasukan Indonesianya itu banyak. Luar biasa. 3 kali penyerbuan Indonesia. Lah justru karena itu, jadi Indonesia membeli alat yang canggih, tapi jangan nyerbu. Ibaratnya dia jaga negaranya sendiri. Kalau ada penyerbuan, dia baru laksanakan, luncurkan. Karena sama-sama punya ladar. Jadi kita itu lebih ke pasif Pak Munir ya, jangan disalahin. Tapi kalau
sekali disalahin kita serbu negara. Serbu gitu. Termasuk negara mana yang mau diserbu kalau misalnya ada masalah nih Pak Munir? Malaysia, apa Timur Leste atau Brunei atau yang dekat dengan kita Filipina atau Papua Nugini atau Australia yang jadi musuh dalam selimut di Indonesia ini? Ya itu yang berat Australia itu. Australia yang berat. luar biasa. Karena dia Australia karena dia sudah sekongkol dengan Timur sudah menyatu. Dia yang berat. Luar biasa kemampuan intelijen ya dari Pak Munir ini dalam menganalisa serangan-serangan dari asing, infiltrasi dari asing sangat dalam, saudara. Contoh gini. Gimana? Tahun 67 dia ada buku di museum-museum. Indonesia jadi domba dengan Amerika. Tahun berapa itu? Tahun 77. Tahun 77. Ah ini dibeli togel 77. Lanjut. Serbukan. Dia Indonesia dikerja paksa dengan Jepang. Jadikan terowongan Banyuwangi tuntaskan kalau udah selesai banjir darah. Sebelum dipegang Pak Karno masih Portugis. Dulu belum ada presiden, masih Portugis. Selesai Indonesia perang. Pak Karno ngomandoi. Dulu direbut Portugis, Indonesia mau direbut Portugis, mau direbut Aceh, mau direbut Jepang kok Indonesia karena tanahnya itu subur Indonesia. Kalau masalah ini Pak Munir terkait pemberontakan G30 SPKI gimana Pak Munir? Dia begini. PKI itu Pak Munir. PKI menjelajahkan. Materialnya Aidit tak mendukung PKI. Ternyata dia. Aidit tahu dia, sejarahnya tahu. Terus Pak Munir. Orang yang tidak berdosa dicemplungi, diseret, ditembak di lubang buaya. Dia masih tahun 64 di Halim Perdanakusuma. Bandara Perdanakusuma itu masih pohon kayu jati, pohon pisang-pisang. Belum ada Halim lapangan luas, lapangan pesawat. Orang tak berdosa. Jadi PKI itu kejam Pak Munir ya? Kejam. Peperangan yang kedua karena kejamnya PKI ditumpas dengan NU. Jadi ada peran NU di sana ya dalam pemberantasan. Kalau nggak ditumpas NU, hangus Indonesia. Iya, hancur. Jadi Indonesia itu selain dari TNI itu dibantu NU ya Pak Munir ya. Jadi kerjasama antara TNI dan NU ini membuat Indonesia aman sampai sekarang ya. Aman. Luar biasa. Jadi PKI itu ditumbas dengan NU. Banser Pak Munir. Kuat NU. Kuat. Untuk isu-isu sekarang katanya PKI mau bangkit lagi itu gimana Pak Munir? Itu Pak Munir percaya nggak kalau PKI itu mau bangkit lagi? Aku tak percaya. Kenapa? Dia kalau PKI itu bangkit lagi, separuhnya habis Indonesia. Iya. Habis. Contoh itu penarikan di Kalimantan. Ambilnya masalah utang. Ya, ternyata dia ada perkelompokan PKI nanti bergabung dengan Jepang. Oke. Contoh yang perang kemarin, Saddam Hussein dari Irak. Saddam pasukannya mau dibunuh, dihancurkan di Irak. Tapi Saddam kabur ke Prancis, dia dijebak dengan wanita di mati gantung. Wah, sampai politik internasional Iran menguasai ini. Luar biasa. Iran itu tak dukung Saddam Hussein, dihancurkan, diperangkan. Kuwait tak dukung Saddam Hussein, dihancurkan sekitar peta Irak. Oke. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Munir. Politik internasional dari tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional, bahkan internasional semuanya menguasai Pak Munir. Luar biasa bintang tamu kita malam hari ini. Pak Munir, ini closing statement Pak Munir untuk
acara pada malam hari ini gimana sarannya untuk Pak Munir ini, podcastnya Pak Slamet ini Pak Munir, kedepannya sarannya dari Pak Munir seperti apa ini? Lanjutkan terus. Lanjutkan terus ya Pak Munir ya. Undang kalau ada macam-macam, aku komando di atas. Oke, siap. Karena apa? Wilayah daerah budaya Madura Indonesia tanpa ada semarak begitu akan kasihan kepada anak kecil, orang tuanya nggak ada gempar, nggak ada apa. Harus itu ungkapkan orkestra. Lanjutkan terus. Siap. Oke, terima kasih Pak Munir atas kedatangannya pada malam hari ini. Mudah-mudahan nanti kalau ada acara lagi Pak Munir bersedia untuk kita undang lagi dengan nanti dikomparasi dengan pemateri atau narasumber dari yang lain Pak Munir ya. Insya Allah. Oke, siap. Salaman dulu Pak Munir. Lanjutkan orkes. Jangan mundur Indonesia. Maju terus. Merdeka. Oke pemirsa. Demikian bincang-bincang saya dengan Pak Munir yang ternyata di luar ekspektasi saya. Ternyata Pak Munir ini memang menguasai sejarah dari Aidit dan sebagainya. Memang paham betul Pak Munir ini. Jadi Pak Munir ini bukan orang nggak waras. Pak Munir ini orang waras pemirsa. Anda yang di sini belum tentu bisa menguasai sejarah dan program-program yang ada di tubuh TNI. Jadi jangan macam-macam sama Pak Munir. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.